Berikutnya pemirsa, ini adalah peristiwa bentrok antara tenaga kerja asal Tiongkok dengan pekerja lokal dan terjadi di smelter PT Gunbuster Nickel Industri Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pada peristiwa yang terjadi Sabtu malam, 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing meninggal dunia. Selain itu sejumlah fasilitas perusahaan juga dirusak dan dibakar. Sejumlah orang terluka dalam peristiwa ini. Bentrokan ini dipicu oleh penganiayaan salah satu pekerja lokal oleh tenaga kerja asing asal Cina. Namun di lain pihak, beredar informasi lain jika peristiwa ini dipicu karena pihak keamanan perusahaan yang berusaha menahan 500 orang pekerja yang berusaha memasuki pos 4 pabrik untuk melakukan aksi mogok kerja. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, aktivitas smelter PT GNI dihentikan sementara. Selain itu ratusan aparat TNI Polri juga masih disiagakan di lokasi perusahaan dan ratusan pekerja asing sementara waktu diungsikan ke tempat yang aman. Naik boy, naik. Sini semua. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab kerusuhan ini ataupun juga konflik ini, kita akan dengarkan keterangannya akan disampaikan oleh Wakil Bupati Morowali Utara, Bapak Jiraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jira. Baik, Pak, ini sebenarnya apa hal yang menjadi penyebab adanya konflik ini? Baik, yang pertama kami sampaikan, kami pemerintah daerah sekaligus masyarakat utara pertama menyayangkan, menyesali sekaligus mengecam keras adanya unjuk rasa yang mengakibatkan terjadinya korban. Yang kedua, sejak awal pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat senantiasa membuka ruang yang seluas-luasnya kepada para investor untuk berinvestasi dengan senantiasa kami punya komitmen memelihara, menjaga kenyamanan usaha bagi investasi. Karena kami sadar investasi daerah yang dikelola dengan maksimal dapat membawa kesejahteraan masyarakat kami. Adapun terkait dengan penyebab bahwa tadi sudah dirilis oleh Humas Polda bahwa ada kelompok pekerja yang melakukan mogok setelah beberapa saat lalu tidak menemui kesepakatan dengan pihak BNI, pihak manajemen. Mereka memaksakan kehendak untuk mengajak pekerja-pekerja lain untuk ikut mogok. Namun pekerja lain itu tidak sepakat sehingga antara pekerja yang mengatasnamakan dirinya sebagai anggota SPN, Serikat Pekerja Nasional, dengan pekerja lain itu terjadi bentrok. Itu sebabnya. Baik, Pak Wabub, apa tuntutan dari mereka para pekerja yang melakukan aksi mogok ini, Pak? Tuntutan antara lain adalah adanya perhatian serius yang lebih dari pihak perusahaan. Yang pertama untuk melengkapi alat-alat pelindung bagi pekerja-pekerja ada. Yang kedua tentang jaminan-jaminan kesejahteraan yang sebagian dinilai mungkin belum cukup. Padahal ya upah minimum kabupaten untuk Morowali Utara adalah upah yang tertinggi dari seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah. Yang berikut memang ada hal yang kami ketahui setelah diskusi dengan manajemen GNI bahwa ada kelompok yang mengatasnamakan SPN, Serikat Pekerja Nasional, sementara oknum-oknum sebagai SPN ini adalah bukan pekerja aktif atau bukan karyawan aktif dari pihak GNI. Sehingga ada semacam dari pihak GNI bahwa tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh sebagai oknum adalah bukan mengatasnamakan karyawan PPGNI. Itulah sehingga kesepakatan kadang tidak bisa ditemui itu dalam proses. Baik Pak, tuntutan
kemudian akan dibicarakan kembali Pak sebagai upaya penyelesaian? Adakah upaya mediasi, didengar lagi bagaimana tuntutan dari para pekerja oleh perusahaan atau ada jalan lain Pak? Ya, perusahaan sudah menyanggupi tuntutan-tuntutan yang ada, sudah menyanggupi. Cuma kita maklumi mungkin bertahap. Dan tadi juga Pak Bupati sudah melakukan perjalanan untuk koordinasi langsung ke pihak manajemen di pusat Jakarta. Dan tiap perusahaan sudah menyanggupi tuntutan-tuntutan yang ada, namun kita tidak tahu persis apa yang terjadi ya, sehingga harus terjadi insiden yang kita sayangkan. Baik Pak Wabub, untuk penyelesaian Pak dari aksi ini bagaimana Pak? Sudah berapa orang mungkin yang diamankan oleh pihak kepolisian? Kami memperoleh informasi dari pihak kepolisian, korban ada, dan ada 70 orang yang diamankan, dan pada prinsipnya pemerintah daerah dan seluruh masyarakat itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas. Dan berikut kami juga tidak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik melalui internal pemerintah daerah sendiri, melalui pejabat daerah, dinas terkait, sampai ke lurah desa. Yang pertama, menghimbau dan mengelarang seluruh masyarakat untuk ikut-ikutan melaksanakan demo, apalagi sampai anarkis. Yang kedua, memerintahkan kepada semua kepala desa dan kelurahan menginventarisir semua penduduk warga masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di PTG ini untuk tidak ikut anarkis dan bisa mencari tempat yang aman sambil menunggu kondisi yang kondusif. Pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap insiden ini dan kita berharap insiden seperti ini tidak terjadi di masa-masa akan datang. Baik, Bapak Jira selaku Wakil Bupati Morowali Utara, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Kita harapkan segera selesai masalah ini Pak dan juga ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, nasib dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini akan semakin mendekati dengan hari penentuan. Besok akan dibacakan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 2 terdakwa, yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Bagaimana kemungkinannya? Kami akan bahas dengan para narasumber setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.